Let us pray. Holy God, loving and merciful one, we come to you in the darkness of our world. The weight of our cares and our responsibilities, of our struggles and longings, lies heavy upon us. Yet, in our hope, we know our paths lead to you, that your Holy Spirit is within us, and that Jesus has gone before us as our way. Because he bore the cross of all the world, we gather now to follow him, to receive from him the peace the world cannot give, the joy that no one can take from us, and the energies of new life. In Jesus' name, amen. Segala suku bangsa agungkan Tuhan, segala suku bangsa megahkan namanya. Sing praises all your people, sing praises to the Lord, sing praises all your people, sing praises to the Lord. Jesus is condemned to death. Jesus stands before Pilate. The innocent one is condemned by the powers of this world to be stripped, beaten, and executed on the cross. Lord Jesus, let us enter into your silence. You have said everything you had to say. Now, you have no further words as you hear the judge's verdict and the cries of the crowd calling for your death. Your silence is our strength. As you left everything in your Father's hands, so now do we, knowing that an infinite love will find us wherever we are. We pray for all who are unjustly condemned, for all who feel disgrace, for all who suffer from the merciless judgment of our world. As we stand with you, stand also with us, a light against the surrounding darkness. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Come and fill our hearts with your love. You alone, oh Lord, are holy. Come and fill our hearts with your love. Haleluya. Stasi kedua, Yesus jatuh untuk pertama kali. Pendakian ini jauh, jalan ini sempit, beban ini berat. Kumpulan orang banyak yang mencela semakin merapat. Para penjaga
menyuruh untuk bersegera. Dia tersandung dan jatuh ditimpa salib yang berat. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Kau jatuh dalam kekelaman untuk menemui kami yang lemah, ragu, dan putus asa. Kami berdoa untuk semua yang telah jatuh, untuk semua yang merasa beban hidup yang terlalu berat. Jalan ini panjang dan bantuan sangatlah jauh. Jadilah semangat bagi kami, dan dalam kejatuhan-Mu berilah kami kekuatan yang baru. Amin. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. In the Lord I'll be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near. The sword pierces Mary's heart as she sees her son bloodied and disfigured on his way to execution. He hears that beloved voice and looks up through a haze of pain. Eye meets eye, heart meets heart, and out of that tide of shared suffering rises the question, is this where love leads? Where can it take us now? Lord Jesus, by the love you felt for Mary, by the love she felt for you, open our hearts to the suffering of the humble and the good of this world, all who feel so defenceless against violence and hatred. May love keep on being love, no matter what the pain, and light our way. Mary, by the sword that pierced your heart, waken our hearts to that love that has been shown us in the passion of your Son. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Lord Jesus Christ, your light shines within us. Let not my doubts nor my darkness speak to me. Lord Jesus Christ, your light shines within us. Let my heart always welcome your love. Stasi 4. Simon Kirene membantu Yesus. Lelaki berkulit gelap dari Afrika datang dari jauh melayani. Dia adalah petani yang datang bersiara ke Yerusalem.
Karena membantu Yesus yang lemah, dia menemukan awal dari iman untuk dua anaknya, Alexander dan Rufus, yang menjadi terkenal di masa gereja mula-mula. Tuhan Yesus, saat kami membuka mata bagi sesama yang menderita, Engkau sendiri datang kepada kami. Tuntun kami untuk melihat wajah sesama yang tidak mendapat pertolongan. Bimbing kami meluangkan waktu, rela mengulurkan tangan, dan tulus menyediakan ruang di hati kami bagi mereka yang terlupakan. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Nothing can trouble, nothing can frighten those who seek God shall never go wanting. Nothing can trouble, nothing can frighten. God alone fills us. Stasi 5. Yesus ditelanjangi, busana Yesus dilucuti. Pakaiannya dilucuti dan para tentara membuang undi atas pakaiannya yang ternoda darahnya. Dia dibiarkan telanjang dengan rasa perih di sekujur tubuh di depan dunia. Kasih setia telah membuatnya menanggalkan segala sesuatu. Demi kita, dia rela menjadi miskin. Tuhan Yesus, saat semuanya ditinggalkan dari kami dan membuat kami tidak memiliki apapun lagi selain yang diberikan Tuhan, kenakanlah pada kami dirimu sendiri. Saat di dalam kehidupan kami merasa sendiri dan tersesat, dan tidak berdaya di hadapan dunia yang jahat. Kenakanlah pada kami kehadiran-Mu yang tiada batasnya, ketika pada akhirnya kematian mendekat. Kenakanlah pada kami damai yang sempurna, dan percaya yang penuh kepadamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Lord Jesus Christ, your light shines within us. Let not my doubts nor my darkness speak to me. Lord Jesus Christ, your light shines within us. Let my heart always welcome your love. Jesus is nailed to the cross. He has been betrayed, abandoned by his followers, condemned,
mocked, and tortured. Now the cross, the most hideous form of execution known to the ancient world, the ultimate deterrent reserved for rebellious slaves. The nails pierce flesh and nerves, and he is lifted up in the sight of all. Behold the man. Could this be how God appears in our world? Open our hearts, Lord Jesus, to true wisdom, the wisdom of that love revealed in you, that alone gives life, the love that bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things, the love that never ends. In place of the misery of selfishness, free us to choose the way of an ever greater love. We adore you, O Christ, and we bless you, because by your holy cross you have redeemed the world. Adoramus te, Domine. Adoramus te, O Christe. Aku menyembahmu Tuhan. Aku menyembahmu Kristus. We adore you, Lord Jesus Christ. We adore you, Lord Jesus Christ. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai ayat 30. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria serta Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengucukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Let us pray. Ya Tuhan, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hati kami. Karena Engkau gunung batu kami dan penebus kami. Amin. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk membagikan firman Tuhan
sebagai bagian dari ibadah khusus Jalan Via Dolorosa yang mempunyai makna yang sangat dalam. Cerita tentang akhir perjalanan Yesus di bumi ini selalu menggugah hati dan perasaan kita. Apa makna kematian Kristus bagimu? Dan bagaimana kematian Kristus berbicara kepada dunia kita sekarang ini? Kita tahu bahwa COVID-19 memberi tantangan besar bagi dunia. Dalam 2 bulan terakhir ini, dunia ini digoncang. Banyak orang hidup dalam ketakutan dan tidak merasa tenteram dan aman. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan kehidupan masyarakat terganggu. Ada banyak orang yang meninggal dan di beberapa tempat jumlah orang yang terjangkit penyakit ini dan meninggal tak terbayangkan lagi. Di hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kata-kata terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan di dalam Injil Yohanes, yaitu kalimat Yesus, sudah selesai. Bagaimana kita menafsirkan kata-kata ini? Itu sudah selesai. Apakah berarti penderitaan Yesus sudah berakhir? Ya. Tetapi lebih dari itu. Ungkapan Kristus tersebut bukanlah ungkapan kekalahan atau putus asa. Ungkapan Kristus adalah ungkapan kemenangan. Di saat kematian pun, Yesus telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Bahwa Kristus telah bertahan sampai saat terakhir. Yesus telah berjuang dengan baik dan menang. Dan Yesus telah menyelesaikan misi kedatangannya ke dunia ini. Taat sampai taat akhir menyelesaikan kehendak Bapaknya. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus membuka jalan keselamatan dengan cara yang tidak pernah terbuka sebelumnya bagi semua orang. Kasih Kristus itu berupa anugerah pengampunan dan kehidupan baru bagi kita semua. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang disiksa dan mati di kayu salib itu bisa menjadi orang yang menyelamatkan kita? Inilah jalan Allah, mengatakan bahwa Allah memahami setiap pergumulan dan penderitaan kita. Karena Kristus pernah melalui dan mengalami kesengsaraan seperti kita lalui sebagai manusia. Yesus yang ditolak, diingkari, dihianati, disiksa dan disalibkan, mengerti penderitaan kita. Dan penderitaan manusia seperti banyak kita mengalami kekecewaan, hal-hal yang menakutkan, rasa tidak aman, rasa tidak berdaya. Salib Kristus bukan kata terakhir bagi Kristus dan bagi kita.
Karena Yesus mengorbankan dirinya untuk membebaskan kita dari kebudakan dosa dan kematian. Ini tidak berarti bahwa misi dan pekerjaan Kristus di dalam dunia ini dan di dalam kita telah berakhir. Tidak demikian. Menurut teolog Gereja Anglikan Pendeta Rowan Williams, Yesus akan menerus menderita sampai dunia ini berakhir. Kasih Kristus akan terus terus-menerus dicurahkan bagi semua umatnya. Namun, pekerjaan keselamatan Allah telah berakhir melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi sekalipun rasanya kegelapan telah memandangkan terang, mata iman kita berkata bahwa tidak. Terang kehidupan Kristus tetap menyala. Sekalipun kejahatan, kematian, dan dosa rasanya telah menguasaikan kebaikan dan kebenaran, melalui iman kita kepada Yesus berkata tidak demikian. Karena Yesus telah datang dan melalui Yesus Allah telah menyelesaikan maksudnya untuk membuka jalan keselamatan bagi manusia, dan dunia diberi kehidupan baru mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi apapun situasi atau tantangan yang kita hadapi, kita diajak untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Sudah selesai. Bagimu Kristus Tuhan Yesus, segala pujian dan hormat. Amin. Ini adalah stasi ke-7. Yesus mati di kayu salib. Melewati jam-jam yang penuh sengsara, yang sangat menyakitkan. Ia berjuang untuk bernafas. Kegelapan melingkupi daerah itu. Ia hampir tidak bisa berbicara lagi. Hanya beberapa rintihan, doa, dan pengampunan. Berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus, ingatlah kami ketika Kau memasuki kerajaan Allah, melaksanakan kehendak Bapamu. Engkau memberikan hidupmu sebagai tanda kasih yang agung. Satukan kami denganmu dalam hidup dan mati. Jadilah hidup kami, makanan kami, dan jalan keselamatan. Kami menyerahkan diri dalam belas kasih-Mu bersama semua yang sekarat saat ini. Engkau ada untuk mereka dan juga kami, umat yang mengikuti mata air kehidupan yang tidak pernah kering dan kasih yang tidak pernah mati. Amin. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan
Jesus is taken down from the cross. It is a poor, tortured body, and his faithful ones now unfastened from the cross and placed in the arms of Mary. The blows, the thorns, the lashes, the nails, the spear have left their mark. As his friends embraced him for the last time, they must have thought of the ancient prophecy. Surely he was born for our infirmities and carried our diseases. He was wounded for our transgressions and crushed for our iniquities. Crucified Lord, draw us more deeply into unity as members of your body throughout the world. Unite us in the sympathy of love and in a communion of faith, so that your church will be purified in holiness and to be assigned to the nations. Though we are earthen vessels, make us witnesses to the true peace, the healing, and the hope you offer to all creation. Tuhan, kami bersyukur diperkenankan mengenang perjalanan sengsara Tuhan Yesus
untuk menyelamatkan kami semua. Amin. Lord, we are so very grateful that today we can commemorate your self-giving love that we see on the cross, which saves us all. Amen. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembah Dia, kasih Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. His name is wonderful, His name is wonderful, His name is wonderful, Jesus my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus my Lord. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.